adalah salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik yang dilakukan dengan cara menolak atau mendorong peluru atau bola yang terbuat dari logam sejauh mungkin dari titik lempar menuju titik pendaratan menggunakan teknik tertentu. Sejarah tolak peluru. Tolak peluru atau the shot put telah dikenal sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu sejak masa kerajaan Yunani kuno, tetapi dengan tata cara dan peraturan yang berbeda. Menurut Homer, pada zaman dahulu, tolak peluru dikenal dengan nama lempar beban atau weight throwing. Salah satu catatan penting dari sejarah tolak peluru terjadi pada tahun 1950, yaitu ketika Perry O'Brien memperkenalkan teknik lemparan tolak peluru. Pada metode O'Brien, pelempar memulai tolakan dengan menghadap bagian belakang ring. Karena merupakan cabang olahraga atletik, induk organisasi tolak peluru menjadi satu dengan induk olahraga atletik International Amateur Athletic Federation atau IAAF, adalah wadah olahraga atletik termasuk tolak peluru seluruh dunia. Kepopuleran tolak peluru kemudian melahirkan berbagai perkumpulan olahraga tolak peluru di Jawa dan Sumatera. Sumatera Athletic Bond atau SAB di Medan menyelenggarakan kompetisi atletik yang diikuti MULO, HBS, dan sekolah lainnya. Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah tolak peluru. Meski keberadaan tolak peluru dan cabang olahraga atletik lainnya sudah dikenal sejak masa penjajahan Belanda, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI baru terbentuk pada tanggal 3 September 1990. Dengan adanya PASI, olahraga atletik termasuk tolak peluru makin berkembang. Teknik tolak peluru. Yang satu, teknik memegang peluru. Lalu, bagaimana cara memegang peluru dengan baik? Pertama, siapkan tangan kanan dengan jari-jari tidak menyentuh satu sama lain. Lalu, letakkan peluru di pangkal jari, kemudian pegang peluru dengan kuat. Kedua, teknik meletakkan peluru di leher. Setelah peluru dipegang dengan teknik yang benar, tempelkan peluru pada leher samping kanan. Ibu jari menempel di atas tulang yang ada di bagian bahu atau tulang selangka. Posisikan siku lurus dan sejajar dengan bahu dan miringkan kepala ke arah peluru supaya kedudukan peluru lebih mantap. Peraturan tolak peluru. Yang pertama, ada atlet diperbolehkan memasuki lingkaran tolakan dari arah mana saja. Yang kedua, atlet tolak peluru hanya diberi waktu selama 60 detik untuk menyelesaikan pertandingan, dihitung sejak namanya dipanggil. Yang ketiga ada atlet dilarang menggunakan sarung tangan tetapi boleh menggunakan pelindung ruas jari atau taping selama pertandingan. Yang keempat, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang kelima, atlet harus menahan peluru menggunakan leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang keenam, atlet akan didiskualifikasi jika meletakkan peluru tidak sesuai dengan peraturan, misalnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang ketujuh, peluru hanya boleh ditolak dengan menggunakan satu tangan dengan posisi lebih tinggi dari bahu. Yang kedelapan, gerakan tolakan hanya boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit saja kakinya berada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Yang kesembilan, peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan. Atlet akan didiskualifikasi jika peluru jatuh di luar sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Yang ke-10, pengukuran dilakukan mulai dari lokasi tempat peluru pertama kali jatuh sampai ke tengah lingkaran. Yang ke-11, setelah melakukan lemparan, atlet harus meninggalkan lingkaran melalui sisi belakang lingkaran. Yang ke-11, atlet baru boleh meninggalkan lingkaran setelah peluru mendarat. Lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru terdiri dari 2 bagian, yaitu lingkaran tolakan dan sektor pendaratan. Lingkaran tolakan memiliki diameter 2,235 meter dan dikelilingi ring besi dengan ketebalan 66 mm dan tinggi 2 cm sebagai batas lingkaran.
Bagian depan lingkaran tolakan dipasangi balok atas tolakan dengan panjang 1,22 meter, tinggi 10 cm, dan tebal 11,4 cm. Sektor pendaratan berupa tanah yang ditandai garis batas atau sektor line sekaligus garis ukur standar yang terletak di tengah sektor pendaratan. Panjang sektor pendaratan minimal 25 meter dengan sudut 40 derajat. Peralatan tolak peluru. Dalam sebuah pertandingan tolak peluru diperlukan beberapa peralatan yang wajib disediakan penyelenggara, yaitu alat pengukur, bendera, peluit, dan bola peluru. Untuk peluru yang digunakan terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Peluru dapat dibuat dari besi, pasir, logam, solid, stainless steel, material sintetis, atau polivinil. Ukuran peluru yang digunakan sedikit lebih besar dari pertandingan yang di outdoor. Ketentuan untuk berat peluru adalah sebagai berikut. Untuk senior putra 7,257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk junior putra 5 kg, dan untuk junior putri 3 kg. Gaya tolak peluru. Dalam sejarahnya dikenal 3 gaya tolak peluru, yaitu gaya meluncur, gaya ortodoks, dan gaya O'Briens. Namun, hanya gaya O'Briens dan gaya ortodoks yang masih tetap digunakan hingga saat ini.